Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, sejumlah besar keributan terdengar dari luar gua, dan ini sudah menyebabkan kerumunan merasa gelisah. Selain itu, kedua tetua manajemen memiliki postur yang siap melakukan pertempuran, dan itu membawa ketakutan yang lebih besar kepada kerumunan. Situasi di depan mereka ini sudah jelas, yaitu mereka telah memasuki situasi krisis. Situasi krisis ini telah datang begitu cepat, sehingga membuat semua orang lengah dan membuat mereka bingung apa yang harus dilakukan. Dan, boom, tepat pada saat ini, suara gemuruh yang menusuk telinga segera terdengar. Pada saat yang sama gemuruh ini terdengar, suara retakan juga mulai terdengar dari semua arah gua. Ketika mereka melihat gua dengan hati-hati, kerumunan menemukan bahwa meskipun formasi yang mengelilingi gua belum sepenuhnya runtuh, tapi dinding di sekitarnya sudah penuh dengan retakan. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya mulai runtuh dari dinding-dinding itu. Sekian lama, gua ini pun sudah tidak bisa lagi berdiri. Bang! Mengikuti dari belakang, suara gemuruh yang keras juga terdengar, dan itu benar-benar menghancurkan semua batu di sekitar gua. Batuan segera pecah, dan serpihan batu ada di mana-mana. Pada saat yang sama, formasi yang mengelilingi gua juga telah hancur. Pada saat formasi runtuh dan gua hancur, kerumunan akhirnya bisa melihat situasi di luar dengan sangat jelas. Hanya saja, pada saat ini mereka tidak bisa mempercayai apa yang terjadi di luar sana. Itu karena, banyak bayangan hitam saat ini mengacungkan cakarnya yang tajam. Matanya yang bersinar dengan cahaya merah, itu ketika mereka melolong dan menyerbu ke arah mereka. "Bantai!" teriak Tetua Wei dan Tetua Zhou. Pada saat ini, niat membunuh Tetua Wei dan Tetua Zhou Kuan memancar kemana-mana. Mereka berdua mengeluarkan royal armamen masing-masing, dan melepaskan aura setengah kaisar bela diri mereka yang kuat, dan kemudian mengambil posisi perlindungan untuk memblokir bayangan hitam yang masuk. Bang bang bang! Dalam sekejap, gemuruh terdengar dari seluruh penjuru, dan gelombang riak yang menghancurkan segera melanda lingkungan mereka. Chu Feng dan yang lainnya yang berada di dalam penghalang pertahanan, itu tidak dapat melihat lingkungan mereka dengan jelas lagi. Yang bisa mereka lihat hanyalah riak-riak energi dahsyat yang berisi geraman-geraman yang menusuk telinga seperti binatang buas, yang terus-menerus memukuli penghalang pertahanan tempat mereka berada. Pertempuran antara setengah kaisar marsial bukanlah masalah kecil. Bahkan Chu Feng yang merupakan seseorang dengan kemampuan pengamatan yang sangat kuat, dia saja tidak dapat melihat gerakan mereka dengan jelas, dan hanya bisa merasakan kekuatan destruktif mereka yang mendatangkan malapetaka di sekelilingnya. Pada saat ini, pertempuran di luar formasi sudah berada pada tingkatan yang lain. Jangankan Chu Feng dan Bai Ruoshan dari generasi yang lebih muda, bahkan para tetua lain dari Departemen Peramuan Obat hanya bisa pasrah dengan nasib mereka ini. Itu karena, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk terlibat dalam pertarungan sama sekali. Serahkan diagram 9 roh ilahi itu, dan aku akan mengampunimu. Tiba-tiba saja, suara surau dan serak terdengar dari kejauhan. Suara ini adalah suara pria berpakaian hitam dengan labu botol di tangannya. "Kamu ingin diagram 9 roh ilahi ini, Ci, dalam mimpimu?" balas Sima Huoli dengan segera menolak. Pada saat yang sama, gemuruh lain segera meledak. Itu sudah jelas, bahwa itu adalah konfrontasi yang bahkan jauh lebih hebat lagi. "Oh, kamu benar-benar seseorang yang tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti matimu. Karena ini masalahnya, aku akan memastikan bahwa kamu membayar harga untuk keputusan kamu itu," ucap pria tua berpakaian hitam itu. Tiba-tiba saja, pria berpakaian hitam mengangkat labu botol di tangannya setinggi-tingginya. Setelah itu, semakin banyak bayangan hitam yang mulai keluar dari dalam labu botol itu. Setelah mereka keluar, mereka menyerang Sima Huoli dan Tetua Hongmo. "Kamu ingin kami membayar harganya? Hanya dengan mengandalkan kemampuan kamu saja, Ci, kamu tidak layak melakukannya." Sima Huoli berteriak dengan marah.
Ketika rambut merah panjangnya berkibar-kibar tertiup angin, dia sepertinya telah berubah menjadi iblis. Segera, pedang Qian yang berukuran 3 kaki segera menyerang dari kiri dan kanani. Dengan setiap serangannya, beberapa bayangan hitam langsung terkoyak. Adapun tetua Hongmo, teknik pembentukan formasinya juga sama sengitnya. Meskipun mereka berdua berada dalam posisi tertekan, tapi bayangan-bayangan hitam itu tidak mampu menyebabkan mereka terluka. Namun sayangnya, kali ini mereka semua berbeda dari masa lalu. Karena terlalu banyak bayangan hitam itu, sehingga Sima Huoli dan tetua Hongmo tidak mampu membunuh mereka semua dengan cukup cepat. Bayangan hitam itu mengelilingi mereka dalam beberapa lapisan, dan itu benar-benar tidak bisa ditembus. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menjebak kami hanya dengan ini? Sima Huoli berteriak dengan marah. Pedang Qian sepanjang 3 kaki di tangannya ini, itu bergetar berulang kali. Pada akhirnya, kepulan gas berwarna merah meledak dari telapak tangannya, dan segera meluas ke Royal Armament-nya. Sing-sing, ketika dia mengayunkan kembali persenjataan kerajaan di tangannya, cahaya berwarna merah melesat melintasi langit. Sinar cahaya tidak hanya memenggal bayang-bayang hitam itu, bahkan sinar tersebut memotong ruang itu sendiri, dan menyebabkan bagian ruang di sekitar lukanya runtuh dan menjadi hitam pekat. Tapi anehnya, dihadapkan dengan serangan balik sengit Sima Huoli, bukan hanya pria berpakaian hitam itu tidak merasakan sedikit pun kegugupan, dia malah tersenyum dengan senyum yang aneh. Segera setelah itu, dengan gerakan tubuhnya dia pun menghilang. Ini buruk, seru keduanya. Pada saat ini, baik ekspresi Sima Huoli dan tetua Hongmo sangat berubah. Segera setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka mulai terbang ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Mereka akhirnya menyadari bahwa situasinya sudah semakin buruk. Karena ternyata, pria tua berpakaian hitam itu tidak melepaskan banyak bayangan hitam untuk mengalahkan mereka. Justru sebaliknya, dia menggunakan bayangan hitam itu untuk menjebak mereka. Adapun target yang sebenarnya, itu adalah Chu Feng dan yang lainnya. Ketika mereka menemukan ini, Sima Huoli dan tetua Hongmo mengerahkan semua kekuatan mereka untuk bertugas menyelamatkan Chu Feng dan yang lainnya. Bas-bas. Namun sayangnya, itu semua sudah terlambat. Pada saat mereka menemukan seberapa dalamnya masalah itu, bayangan-bayangan hitam yang memenuhi langit menolak memberi mereka kesempatan untuk pergi. Dikelilingi oleh banyak bayangan hitam, mereka tidak dapat membunuh mereka semua. Wush! Tepat pada saat ini, pria tua berpakaian hitam itu sudah tiba di hadapan Chu Feng dan yang lainnya. "Jangan kamu pikir kamu bisa membahayakan mereka," teriak keduanya. Ketika mereka melihat pria tua berpakaian hitam itu muncul, tekadnya yang kuat juga muncul di wajah tetua Wei dan tetua Zhou Quan. Tanpa ragu-ragu, mereka berdiri di depan jalan pria tua berpakaian hitam itu. "Cih, prajurit udang dan jenderal kepiting berusaha menghalangi jalanku," ucap pria tua berpakaian hitam itu dengan nada menghina. Namun dengan gelombang lengan baju pria hitam itu, angin kencang segera menyapu keduanya. Wush wush. Di hadapan angin kencang ini, tetua Wei dan tetua Zhou Quan tidak hanya segera memuntahkan seteguk darah. Ketika mereka dikirim terbang ke kejauhan, bahkan penghalang pertahanan yang telah mereka bangun pun segera pecah berantakan. Setelah dia melukai kedua tetua dan menghancurkan penghalang pertahanan dengan satu serangan, pria tua berpakaian hitam itu melambaikan lengan bajunya, dan mengulurkan tangan yang jelek. Dia membuka telapak tangannya, dan dengan segera energi hisap pun menarik dengan segera. Seperti orang-orangan sawah yang tak berdaya, Sima Ying ditangkap oleh energi hisap itu, dan tersedot ke telapak tangan pria berpakaian hitam itu dengan lehernya yang diraih dengan erat. Meskipun Sima Ying berjuang dengan sekuat tenaga, dia tidak mampu melarikan diri dan hanya bisa dengan patuh tetap di depan telapak tangannya. "Kakek, selamatkan aku." Dengan panik, Sima Ying mengalihkan pandangannya kepada kakeknya, dan berteriak minta tolong. Setelah mendengar tangisannya, Sima Huoli dan tetua Hongmo menjadi semakin cemas, dan mulai melemparkan diri untuk membunuh bayangan hitam yang menghalangi jalan mereka.
Namun sayangnya, pria tua berpakaian hitam itu secara mengejutkan tidak terburu-buru. Dia tidak repot-repot menyakiti Chu Feng dan yang lainnya, dan juga tidak mencoba untuk menyakiti Sima Ying. Karena sudah seperti itu, dia berdiri di udara dengan penampilan seseorang yang menikmati pertunjukan. Hahaha, hanya ketika Sima Huoli dan tetua Hong Mo membantai mereka melalui semua bayangan hitam, dia tertawa dengan tawa yang aneh. Sima Huoli, lihatlah sosokmu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan memiliki hari seperti ini juga, ucap pria tua berpakaian hitam itu. Siapa sebenarnya kamu? Sima Huoli mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Dia tahu betul bahwa dengan Sima Ying di tangan lawannya, dia sudah terperangkap dalam keadaan pasif. Namun meski begitu, dia masih ingin tahu siapa sebenarnya lawannya. Oh, jadi kamu tidak tahu siapa aku? Apakah kamu tidak tahu, bahwa akulah yang secara diam-diam meninggalkan teknik pembentukan untuk mengungkap diagram 9 roh ilahi? Tanya pria berpakaian hitam itu. Apa? Kamu meninggalkan formasi itu? Mendengar kata-kata itu, Sima Huoli sangat terkejut. Sebenarnya, metode yang aku gunakan saat itu sangatlah kasar. Jika kamu telah memeriksanya dengan cermat, maka kamu akan menemukan bahwa itu ditempatkan di sana dengan sengaja, dan bukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Sembilan Roh. Tapi sayangnya, pikiranmu dibayangi oleh kebahagiaan. Kamu bahkan tidak memiliki perhatian untuk memperhatikan semua itu, dan dengan sepenuh hati percaya kalau itu telah ditinggalkan oleh Dewa Sembilan Roh. Dan sekarang, kamu akhirnya menggunakan formasiku. Jika bukan karena formasi ini menyerap terlalu banyak energi kamu, maka itu juga tidak mungkin bagi aku untuk memiliki kesempatan ini, dan mendapatkan diagram 9 roh ilahi dari kamu, ucap pria tua berpakaian hitam itu. Berbicara sampai titik ini, tawa pria tua berpakaian hitam itu menjadi lebih dan lebih jahat. Adapun Sima Huoli dan yang lainnya, ekspresi mereka menjadi semakin jelek. Hanya sekarang mereka menemukan bahwa, formasi yang mampu memecahkan segel ke diagram 9 roh ilahi sebenarnya adalah sebuah jebakan. Siapa sebenarnya kamu? Mata Sima Huoli berkedip saat dia bertanya dengan dingin. Dia semakin merasa kalau pria berpakaian hitam itu, adalah seseorang yang dia kenal. Hahaha, Sima Huoli, kamu benar-benar orang yang terkenal dengan ingatan yang pendek. Bahkan kamu benar-benar lupa dengan aku, balas pria tua berpakaian hitam itu. Ketika pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak, dia tiba-tiba saja mengayunkan rambut panjangnya ke belakang, desain benar-benar memperlihatkan wajahnya. Bas-bas. Ketika mereka melihat wajah ini, bahkan para tetua yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Itu karena, penampilan pria berpakaian hitam ini benar-benar sangat buruk. Meskipun semua fitur wajahnya masih ada, tapi sebagian kulitnya seperti arang hitam, serta retakan dengan daging yang terlihat. Faktanya, menggambarkan dia dengan kata jelek, mungkin itu agak salah. Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa penampilannya ini sangatlah menakutkan. Ternyata ini kamu, seru Sima Huoli. Ketika dia melihat penampilan wajah pria ini, ekspresi Sima Huoli sangat berubah. Rasa terkejut yang mendalam juga memenuhi wajah tuanya. Melihat ini, tetua Hong Mo segera bertanya, "Huoli, siapa pria ini?" Tanya tetua Hong Mo. Namun pada saat ini, keterkejutan Sima Huoli berubah menjadi kemarahan. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, dan tubuhnya pun mulai menggigil. Penampilannya hanyalah salah satu dari seseorang yang sangat marah, dan karena sangat marahnya sehingga tubuhnya seperti akan meledak. Tiba-tiba saja, Sima Huoli membuka mulutnya dan dengan keras berteriak. "Han Helai, kamu benar-benar tidak mati!" teriak Sima Huoli. Suara Sima Huoli benar-benar bergema, dan bahkan mampu menembus langit. Tanpa menyebutkan seberapa keras suaranya dan seberapa banyak kekuatan yang terkandung di dalamnya, suara itu mampu menghancurkan semua bayangan hitam di belakang pria berpakaian hitam tersebut, dan bahkan benar-benar menghancurkan medan perang yang sudah kacau. Ini sebenarnya dia. Seru tetua Hong Mo. Setelah mendengar apa yang Sima Huoli katakan, ekspresi tetua Hong Mo juga sangat berubah.
Han Helai bukan seseorang yang dikenal tetua Hong Mo. Namun, Sima Huoli telah menyebutkannya kepada tetua Hong Mo sebelumnya. Han Helai ini sama halnya dengan Sima Huoli. Dia dulunya adalah seorang manajemen spiritualis dunia dari aliansi spiritualis dunia. Namun hanya demi peta harta karun, dia membunuh lebih dari 1.000 orang dari World Spiritist Alliance. Di antara ribuan orang ini, ada lebih dari 900 anggota generasi muda yang luar biasa, dan lebih dari 100 individu terkenal, serta 2 manajemen spiritualis dunia lainnya. Meskipun World Spiritist Alliance juga merupakan salah satu dari 9 kekuatan, tapi mereka berbeda dari 8 kekuatan lainnya. Mereka hanya akan menerima roh-roh elit saja. Dengan demikian, kematian lebih dari 1.000 spiritualis dunia bukanlah kerugian kecil bagi World Spiritist Alliance. Ini sangat mengguncang aliansi spiritualis dunia, dan menyebabkan mereka mengirim banyak spiritualis dunia yang kuat untuk mengejar dan membunuh Han Helai. Dan salah satu dari orang-orang yang mereka kirim, itu adalah Sima Huoli. Sima Huoli berhasil menemukan Han Helai, dan dianggap telah membunuhnya. Namun sayangnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Han Helai sebenarnya masih hidup. Selanjutnya, dia sekarang telah kembali ke tempat ini. Han Helai, sekarang aku benar-benar akan membunuhmu. Tiba-tiba saja, Sima Ying menggeram marah. Dia yang awalnya tenang, sebenarnya mulai berjuang keras dan mengayunkan tinjunya ke arah Han Helai. Namun sayangnya, dihadapkan dengan serangan Sima Ying yang tidak teratur, Han Helai hanya tersenyum dan tidak terpengaruh sedikit pun. Kemudian dia mengabaikannya, dan setelahnya dia menoleh ke Sima Huoli dan berkata, "Oh iya, tentu saja aku masih hidup. Selain itu, aku juga hidup dengan sangat baik. Namun sayangnya, aku juga terkejut. Meskipun penampilan aku telah berubah seperti ini, tapi kamu masih berhasil mengenali aku," ucap Han Helai dengan suara aneh. "Bahkan jika kamu dibakar menjadi abu, aku akan tetap mengenalimu," kata Sima Huoli sambil menggertakkan giginya dengan marah. "Benarkah? Oh iya, tentu saja kamu bisa mengenaliku. Karena bagaimanapun juga, kamulah yang mengubah penampilan aku menjadi seperti ini," ucap Han Helai. Pada saat ini, keganasan muncul di wajah Han Helai yang menakutkan. Setelah itu, dia meraih leher Sima Ying yang berkulit putih. Menjerit. Dengan lehernya yang dicekik, Sima Ying langsung menangis dan kulitnya juga berubah menjadi jelek. Itu seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya pada saat berikutnya. "Han Helai, jika ada sesuatu yang kamu inginkan, maka datanglah padaku." Melihat ini, Sima Huoli pun berteriak dengan panik. "Sima Huoli, aku datang ke sini hari ini bukan untuk membalas dendam. Tapi tujuan aku hanyalah diagram 9 roh ilahi itu. Jika kamu menyerahkan diagram 9 roh ilahi itu, aku akan mengembalikan cucumu yang berharga ini padamu. Tapi kalau tidak, hehehe. Kamu tahu sendiri kan metode aku," ucap Han Helai. Segera, senyum muncul di wajah Han Helai. Namun anehnya, senyum seperti ini sangat menakutkan ketika muncul di wajahnya. "Kakek, jangan berikan diagram 9 roh ilahi kepadanya," menjerit. Sima Ying berteriak dengan keras. Namun sebelum dia bisa selesai meneriakkan kata-katanya, Han Helai mengencangkan cengkeramannya di lehernya sekali lagi, dan itu menyebabkannya tidak dapat berbicara dan hanya bisa mengerang kesakitan. "Han Helai, lepaskan Ying Er. Aku akan memberikan diagram 9 roh ilahi ini kepadamu," ucap Sima Huoli sambil mengeluarkan diagram 9 roh ilahi. Dan itu dia lakukan, karena dia hanya tidak mau melihat penyiksaan terhadap cucunya. "Baiklah, aku akan menyerahkannya kepadamu saat kamu menyerahkan diagramnya kepadaku. Dan untuk sisanya, tidak ada yang melakukan apapun." Han Helai berteriak dengan keras. Dia kemudian melonjak ke langit, dan mengangkat Sima Ying dengan satu tangan sambil memegang labu botol hitam dengan tangan lainnya. Selangkah demi selangkah, dia mulai berjalan menuju Sima Huoli. Adapun Sima Huoli, dia memegang diagram 9 roh ilahi di tangannya, dan perlahan berjalan menuju Han Helai. Sebenarnya, jarak antara mereka berdua tidak jauh dan juga tidak dekat. Dengan kekuatan mereka, hanya butuh waktu sesaat untuk mencapai satu sama lain.
Bagi mereka untuk berjalan menuju satu sama lain selangkah demi selangkah, itu benar-benar adegan yang mencekam hati banyak orang. Perhatian semua orang terfokus pada mereka berdua. Bahkan hati semua orang telah melompat sampai ke tenggorokan mereka. Akhirnya, kedua pria itu saling bertemu. Sima Huoli sangat berhati-hati. Adapun Han Helai itu, dia memiliki senyum aneh di wajahnya sepanjang waktu. Semakin dia tersenyum dengan cara seperti itu, maka semakin banyak orang merasa gelisah. Di sini, aku akan mengembalikan gadis ini padamu. Ucap Han Helai yang mengambil inisiatif untuk menghadirkan Sima Ying. Pada saat yang sama, dia juga mengulurkan tangannya yang memegang botol labu. Setelah itu, dia juga menambahkan, tempatkan diagram 9 roh ilahi itu pada labu botol ini tambahnya. Ying ucap Sima Huoli. Sima Huoli buru-buru menempatkan diagram 9 roh ilahi itu ke dalam labu botol. Pada saat yang sama, dengan tangannya yang lain, dia buru-buru meraih Sima Ying. Dengan diagram 9 roh ilahi di tangannya, Han Helai segera melepaskan Sima Ying. Pada saat yang sama, senyum aneh muncul di wajahnya sekali lagi. Wush! Segera, kilatan kedinginan bersinar melalui matanya. Telapak tangannya yang baru saja melepaskan Sima Ying, itu benar-benar mendarat di tubuh Sima Ying sekali lagi. Dalam sekejap, darah mengalir kemana-mana. Serangan telapak tangan itu telah menembus dada Sima Ying. Pada saat ini, tidak hanya ada lubang di dada Sima Ying, bahkan semua organnya juga hancur. Bahkan dantiannya juga tidak terkecuali. Ying melihat adegan ini, Sima Huoli langsung kaget. Dia buru-buru memeluk Sima Ying dengan tangannya. Dia memeluknya erat-erat, dan tidak berani melonggarkan cengkeramannya. Namun pada saat yang sama, tatapannya berubah sangat dingin. Itu bahkan lebih menakutkan daripada tatapan binatang buas. Dengan keganasan ini, dia melihat ke arah Han Helai. Namun sialnya, Han Helai sama sekali tidak takut pada Sima Huoli. Sebagai gantinya, dengan senyum berseri-seri dan berkata, Sima Huoli, kamu ditakdirkan untuk menjalani hidupmu dalam kesendirian. Aku telah membunuh ketiga putra kamu, serta 2 menantu perempuan kamu. Dan sekarang, aku juga membunuh cucu kamu ini. Semua ini adalah kehendak surga. Maka dari itu aku, Han Helai, ditakdirkan untuk menjadi musuhmu, ucap Han Helai. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh Han Helai segera bergerak. Dia berubah menjadi cahaya hitam, dan kemudian terbang menuju ke kejauhan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.